Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fitasari, NPM 2151040059. Serta rekan saya Irhan Akbar dengan NPM 2151040060 dan Mary Andriana NPM-nya 2151040079. Kami di sini akan menjelaskan mengenai manajemen risiko bank syariah. Pengertian resiko pada bank syariah. Resiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kegiatan potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Manajemen risiko menurut Zainal Arifin 2002 diartikan sebagai rangkaian prosedur atau metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. 1. Identifikasi dapat dilakukan melalui analisa terhadap karakteristik yang melekat pada bank dan juga resiko dari produk atau kegiatan bank tersebut. Kedua, pengukuran dapat dilakukan dengan evaluasi secara berkala terhadap asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko. Ketiga, pemantauan dapat dilakukan dengan menyempurnakan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor resiko, teknologi, informasi, dan sistem informasi yang bersifat material. Keempat, pengendalian. Pengendalian disesuaikan dengan ekspos resiko maupun tingkat yang diambil, dan toleransi resiko. Pengendalian resiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, sekuritas modal bank menyerap. B. Karakter manajemen risiko dalam Islam. Adapun karakter manajemen risiko pada bank Islam adalah 1. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank Islam terletak pada 6 hal, yaitu pertama, proses transaksi pembiayaan, kedua, proses manajemen, ketiga, sumber daya manusia, keempat, teknologi, keenam, lingkungan eksternal, ketujuh, dan terakhir, kerusakan. 2. Penilaian resiko. Dalam penilaian resiko, keunikan bank Islam terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau biasa dikenal sebagai qualitative approach. 3. Antisipasi risiko. Antisipasi risiko dalam bank Islam bertujuan untuk preventif. Dalam hal ini, bank Islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Di samping itu, Bank Islam juga memerlukan opini bahwa fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar wewenang. Kedua, ada detektif. Pengawasan dalam Bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Ketiga, recovery. Koreksi atas suatu permasalahan bank melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Keempat, monitoring resiko. Aktivitas dalam Bank Islam tidak hanya meliputi manajemen Bank Islam, tapi juga melibatkan Dewan Pengawasan Syariah. C. Proses manajemen risiko. Dalam pelaksanaan proses manajemen risiko ini memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk, dan kegiatan usaha. Kedua, pengukuran risiko dilakukan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor resiko yang bersifat material. Penerapan manajemen risiko pada bank syariah.
Lembaga keuangan syariah yang dibentuk sejak 3 dekade terakhir sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional, terutama ditunjukkan untuk menawarkan kesepakatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah khususnya perbankan. Menurut Takilah Khan dan Habib Ahmed dikutip dalam Muhammad 2011, proses penerapan manajemen risiko bank syariah terdiri dari yang pertama manajemen risiko pembiayaan, yang kedua manajemen risiko suku bunga, yang ketiga manajemen risiko likuiditas, dan yang terakhir manajemen risiko operasional. Oke, jenis-jenis manajemen risiko pada bank syariah. Yang pertama risiko likuiditas, lalu ada risiko pembiayaan, yang ketiga risiko pasar, risiko operasional, lalu risiko kepatuhan, yang keenam risiko hukum, yang ketujuh risiko reputasi, dan yang terakhir risiko strategik. Dampak dari risiko pada perbankan syariah. Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko risk loss pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan stakeholder bank, yaitu pemegang saham, karyawan, nasabah, serta berdampak juga pada perekonomian secara umum. Berikut dampak potensial terhadap stakeholder dan ekonomi. Yang pertama, dampak terhadap pemegang saham. Penurunan nilai investasi yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga atau penurunan keuntungan. Turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham. Terus yang kedua, dampak terhadap karyawan. Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa resiko atau risk event yang menimbulkan risk loss terkait dengan keterlibatan mereka, pengaruh keterlibatan mereka. Terus yang ketiga, dampak terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasi. Pengaruh risk event yang berlangsung secara berkelanjutan pada gilirannya akan menimbulkan risk loss terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri. Terus yang terakhir, dampak terhadap perekonomian. Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memilih risiko yang melekat atau inheren secara sistematis. Risk loss yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan.